Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di channel Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan klik share dan bagikan ke temannya ya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, ini ada sedikit pengumuman dari saya, yaitu tim dari Wisdom and Invest akan mengadakan promo ya 12-12 dan bonusnya ada banyak sekali. Ini teman-teman bisa pilih. Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungi aja adminnya di Telegram ya dengan ID win_admin atau di WhatsApp yang di bawah itu yang 0819 0506 8073. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyalnya ya berupa segitiga hijau dan merah untuk entry dan exitnya. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Win, ini nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator sederhana seperti MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang kedua indikator ini dan mulai belajar untuk menganalisa secara mandiri. Bagi yang tertarik untuk mempelajari chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Di video itu akan dijelaskan chart Win-nya secara lebih detail. Untuk BWPT ini sudah ada sinyal entry-nya di sini ya hari ini. Tapi sebetulnya begitu BWPT breakout dari garis win itu sebetulnya sudah menjadi spekulatif buy. Jadi dari kemarin sebetulnya sudah bisa entry. Apalagi BWPT ini kan mengikuti harga komoditas CPO ya. Dan hari ini CPO-nya bagus sekali, maka hari ini juga dia naik tinggi. Cuma karena mungkin ada sedikit panic sell yang berhubungan dengan beberapa berita, maka hari ini jadinya ekornya panjang banget di atas. Dari segi indikator, pixelnya ini sebetulnya masih oke, dua-duanya hijau. Dan momentumnya sebetulnya masih oke ya. Dari beberapa hari lalu nih, 3 histogram ini, dia sudah membentuk tangga naik ke atas. Itu artinya masih oke. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu untuk testing lagi resistnya. Untuk chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Nah, kita cek dulu ya indikatornya. Untuk MACD-nya sebetulnya ini masih oke karena dia menanjak. Ini BWPT. MACD dia menanjak dan membuka, ini artinya masih oke. Untuk stokastiknya ini agak rapat-rapat sih ya. Tapi masih oke karena si ungunya masih berada di atas, kecuali kalau dia sudah mulai membuka ke bawah. Jadi kepalanya kalau membuka ke bawah itu artinya kurang oke. Jadi ada potensi dia akan koreksi. Tapi kalau masih datar-datar dan MACD-nya masih oke, ini sebetulnya mudah-mudahan dia masih mampu untuk naik ke atas. Ini adalah BWPT. Nah, di sini untuk supportnya bisa menggunakan, di sini ada yaitu support weekly 120, atau di sini juga ada lagi 115, atau bahkan kita bisa menggunakan EMA 8-nya ya, karena untuk saham-saham uptrend kita bisa menggunakan EMA 8 dan EMA 20 sebagai supportnya juga. EMA 8. EMA 8-nya itu angkanya ada di sebelah kanan sini ya. Yang berwarna ungu di 110. Kalau MA 20 itu yang biru, garis biru dan angkanya juga berwarna biru di sini. 102 itu kurang lebih 102 atau 103 ya. Resistnya mudah-mudahan besok dia masih mampu testing resistnya lagi di area sini. Nah, ini resistnya ada banyak. Resistnya bisa di 128 atau bahkan yang paling tinggi di sini ya 133 sampai 135. Selama MACD masih oke, dia masih bertahan di atas EMA 8, jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu untuk testing resistnya lagi. Apalagi kalau misalnya harga CPO masih tetap mengalami kenaikan, maka ini potensinya untuk si BWPT masih ada ya.
Tadi di depan juga di Chartwin dia masih ada momentumnya. Jadi mudah-mudahan dia besok masih mampu testing resistnya lagi. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka itu jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, maka bisa menunggu di area-area support ya. Bisa menggunakan support yang di sini 120 ataupun 115. Jadi besok silakan dipantau lagi, silakan cek harga CPO-nya karena BWPT ini berkorelasi dengan CPO. Harga CPO ini teman-teman bisa cek di investing ya. Ini BWPT. Di investing, di website investing ataupun di TradingView. Itu ada chartnya CPO. Jadi mudah-mudahan besok harga CPO-nya juga oke. Maka BWPT-nya masih mampu untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. ASRI ini sudah lama ya sinyal entry-nya di sini segitiga hijau, di sini entry atau buy. Statusnya masih hold dengan profit 110%. Luar biasa. Jadi belum ada nih sinyal exit-nya, masih hold sampai sekarang. Untuk pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Momentumnya ini memang sudah mulai berubah menjadi biru tua ya. Jadi memang ada potensi akan reversal. Tapi mari kita cek dulu untuk support resistnya. Karena kelihatannya si ASRI ini masih dalam kondisi sideways. MACD-nya ASRI masih menanjak walaupun udah mulai agak menutup ya. Untuk stokastiknya sendiri ini dia masih bergerak di atas di area overbought. Itu nggak masalah sebetulnya selama MACD-nya masih oke. Dan selama si stokastiknya juga masih bergerak di area overbought juga. Jadi ketika stokastiknya mulai memotong ke bawah 80 ataupun MACD-nya mulai menutup seperti ini, maka itu sebetulnya sudah agak kurang oke ya. Teman-teman, untuk yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Supportnya kita bisa menggunakan support weekly di sini 230 yang sekaligus merupakan support MA8. Support MA8 ya. Kalau support MA20-nya, MA20 di sini di garis biru angkanya yaitu 195. Itu adalah support MA20-nya. Mudah-mudahan dia mampu bertahan di MA8. Saat ini dia masih sideways ya, lagi sideways di area sini. Nah, jadi mudah-mudahan dia masih mampu bertahan di MA8. Kalaupun dia sampai breakdown dari MA8, selama dia mampu mantul di atas MA20, di MA20 ya, kalau dia mantul maka masih ada potensi dia melanjutkan uptrendnya. Jadi saham-saham yang berada di atas MA20 itu sebetulnya masih uptrend. Kecuali dia breakdown dari MA20 maka itu sudah tidak oke lagi. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy maka bisa antri di 230. Ini area supportnya ya, tapi sifatnya sekali lagi spekulatif buy. Ini untuk teman-teman yang belum entry spekulatif buy, jangan lupa karena spekulatif ini harus money management. Jadi jangan langsung beli dalam porsi yang besar ya. Jika dia breakdown dari 230 atau jebol 230-nya, maka sebaiknya exit dulu lalu pantau kembali di area MA20-nya. Karena kalau sampai dia breakdown dari MA8, jarak ke MA20-nya cukup jauh ya. Jadi sebaiknya exit dulu lalu nanti pantau lagi di MA20. Kalau dia berhasil mantul maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Jangan lupa nanti harus cek kembali indikatornya seperti apa. Untuk LSIP, ini sahamnya ada korelasinya juga dengan komoditas CPO sama seperti BWPT ya. Jadi sebaiknya teman-teman pantau juga harga CPO dunia, bisa dari investing ataupun TradingView, itu dicek lagi karena hari ini harga CPO-nya oke dan kemarin juga memang sudah oke ya. Jadi harganya breakout dari garis win, itu sebetulnya sudah bisa spekulatif buy. Hari ini dia muncul segitiga hijaunya, statusnya jadi sudah ada posisi ini dengan profit 5,5%. Pixelnya dua-duanya hijau masih oke dan momentumnya masih ada, masih biru-biru ya. Masih biru-biru. Bagi yang mungkin sudah entry dari kemarin, silakan pasang trailing stopnya, ini jangan lupa. Dan pantau juga harga CPO dunia.
MACD-nya untuk LSIP, MACD-nya masih menanjak, ini membuka oke. Lalu stokastiknya sebetulnya sudah golden cross, dia golden cross di sini ya. Ungunya di atas, ini sebetulnya oke juga. Nah, cuma karena hari ini ada berita ya, jadi mungkin orang-orang pada panic sell. Ini ekornya juga jadinya kurang oke karena dia membentuk ekor di atas. Karena indikatornya masih oke, momentumnya juga masih ada. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu testing lagi resistnya. Jangan lupa pantau ya harga CPO dunia, harga CPO di investing ataupun di TradingView. Jika besok masih naik, harga CPO-nya masih oke, maka masih ada potensi ya, dia bisa testing ke resistnya. Resistnya ada di sini 1220. Untuk area support bisa menggunakan support EMA8, di sini EMA8 ya. EMA8, support EMA8 ini angkanya yaitu 1130 atau di MA20 ya, MA20. Karena untuk saham yang uptrend minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya. Angka MA20-nya ada di sini 1070. BBNI, sinyal entry-nya ini sudah lama, sinyal buy-nya di situ, statusnya masih hold dengan profit 25,3%. Nah, ini dia sudah mulai dekat di garis win ya, jadi antara dia mantul atau dia breakdown. Kalau dia sampai breakdown, maka teman-teman jangan lupa cek lagi trailing stop-nya apakah sudah terpasang. Bisa menggunakan garis win atau dikasih toleransi ya, jadi jangan pas-pas di garis win-nya. Dikasih toleransi 1-2% atau beberapa tick di bawahnya. Jadi kalau membentuk ekor-ekor seperti di sini, ini ada ekor-ekor ya. Jadi seperti di sini ekornya menembus ke bawah, akhirnya dia naik lagi, maka jadinya nggak kegocek. Jadi masih simpan barangnya. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya memang sudah mulai melemah dari beberapa waktu kemarin ya, udah beberapa histogram tuh, 5 histogram kemarin. Jadi memang kalau warnanya mulai berubah menjadi biru tua dan mulai memendek seperti di sini juga ya, artinya ada potensi dia bisa reversal. MACD-nya BBNI masih oke, menanjak, walaupun agak menutup sedikit, nggak masalah. Mudah-mudahan dia hanya koreksi sehat. Untuk stokastik sendiri juga dia masih bergerak di area overbought. Ini area overbought ya. Area overbought memang untuk saham-saham yang strong uptrend ada potensi stokastiknya itu terus bergerak di area overbought. Tapi selama MACD-nya masih bagus, menanjak dan tidak terjadi dead cross itu masih oke. Malah teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk buy on weakness. Kita cari ya area supportnya. Supportnya ini dia hari ini koreksi. Memang candlenya candle bearish dengan volume yang cukup besar di atas rata-rata. Tapi mudah-mudahan dia mampu mantul di MA8 ya, mampu mantul kembali besok. Mudah-mudahan ini hanya panic sell ya. Kalau dia mampu naik lagi ke atas MA8 nya, ini mudah-mudahan dia hanya menyentuh MA8. Ini lagi pas di MA8 nya. Resistnya ada di 6375. Support selanjutnya yang sekaligus merupakan MA20. Jadi sebaiknya BBNI ini tidak sampai breakdown ya dari MA20. Angkanya ada di sebelah kanan 5550. Itu adalah MA20-nya. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul setidaknya di MA20. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, besok coba dilihat lagi ya, apakah dia mampu mantul di MA8-nya. Kalau dia tidak mampu, malah besok membentuk lower low, ada potensi dia akan segera ke MA20-nya. Akan ke sini ya, ke angka 5.000-an, 5.550. Jadi teman-teman bisa menunggu di area situ aja. Jangan lupa saat dia berada di MA20, pantau lagi indikator-indikatornya apakah masih oke. Untuk BRPT ini sudah ada sinyal entry-nya di sini. Sini sinyal buy ya, statusnya masih hold dengan profit 11,4%.
Hari ini memang candlenya candle bearish dan dia menuju udah deket di garis win ya. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul seperti di area sini. Ini sebetulnya saham-sahamnya pada mantul di garis win. Jadi mudah-mudahan ini besok dia mampu mantul kembali. Dari pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya dia sudah mulai mengecil dan berwarna biru tua ya. Jadi memang ada potensi dia reversal. Untuk yang sudah profit itu tinggal pasang trailing stop. Bisa menggunakan garis win-nya, dikasih toleransi 1-2% atau beberapa tick di bawahnya. MACD-nya ini dia sudah mulai menutup ya. BRPT ini sudah mulai agak menutup. Kalau sampai terjadi dead cross maka artinya sudah tidak oke lagi nih. Dari stokastiknya dia sudah dead cross duluan. Supportnya untuk BRPT ini memang pas lagi di support EMA 8. Jadi mudah-mudahan ini harus lihat lagi ya besok apakah dia mampu mantul. Di sini juga ada support weekly-nya 1030. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul di sana. Tapi jika dia tidak mampu dan malah melanjutkan penurunannya, ada potensi dia akan ke support selanjutnya yaitu 980 yang sekaligus ada support MA20. Support MA20. Jadi yang 980 ini adalah support MA20 ya, sekaligus support weekly-nya. Kalau dia tidak mampu bertahan malah breakdown, maka itu jadinya sudah tidak oke lagi. Teman-teman bisa exit dulu lalu nanti pantau kembali di area support berikutnya. UNTR sinyal entry-nya ini di sini sudah lama juga. Statusnya masih hold dengan profit 8,9%. Untuk teman-teman yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop-nya. Pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya dia berubah menjadi biru tua. Jadi memang ada potensi akan reversal. Tapi selama dia bertahan di atas garis win line itu masih oke ya. MACD-nya ini sebetulnya masih menanjak, masih membuka. Untuk stokastiknya ini sudah dead cross. Di sini dia dead cross ya, stokastiknya dan kepalanya agak ke bawah. Jadi ada potensi koreksi. Candlenya candle bearish disertai dengan volume yang cukup besar. Ini dia pas di MA8 juga. Ini MA8 ya. Mudah-mudahan besok dia mampu mantul, tapi kalau dia tidak mampu mantul maka ada potensi dia akan menuju ke support selanjutnya, yaitu ini ada support weekly 22375 dan di bawahnya lagi ada support MA20 yaitu 21775 ini MA20-nya ya. Selama dia mampu mantul, jadi minimal dia harus mampu mantul ya di MA20 agar dia masih tetap trennya berada dalam uptrend. Tapi kalau dia sampai breakdown dari MA20, artinya trennya sudah mulai berubah, dia tidak uptrend lagi. Resistnya ada di sini yaitu 24925. Karena MACD masih bagus sebetulnya. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu mantul dan testing lagi ya area resist di 24925. Untuk PTBA ini sudah lama sinyal entry-nya di sini, sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 19,7%. Jangan lupa yang sudah profit pasang trailing stop-nya ya. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya masih oke nih. Momentumnya masih oke ya, masih menanjak dan biru-biru, belum ada muncul biru tua. MACD-nya masih bagus, menanjak dan membuka. Stokastiknya juga ya, dia memang berada di area overbought, tapi untuk saham-saham yang strong uptrend memang punya kecenderungan dia akan bergerak di area overbought. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman untuk yang sudah profit tinggal pasang trailing stop
Bagi yang baru mau entry, silakan menunggu di area-area supportnya. Supportnya di sini ada support weekly yaitu 2350, juga ada support EMA 8 ya. EMA 8 angkanya ada di sebelah kanan sini. Yang warna ungu sini ya. 22 ini kita bulatkan 2290. Jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan di atas EMA 8. Selama PTBA mampu bertahan di atas EMA 8 seperti di sini ya. Dia tidak menyentuh, dia selalu mantul di EMA 8-nya, artinya masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Dan testing lagi resistnya yaitu di 2510. Ini resist ya. Support weekly-nya 2350 dan 2290 itu support EMA 8. Untuk HKMU kita cek ini total transaksinya masih oke. Lalu pixelnya ini kalau segitiga hijaunya atau sinyal entry, sinyal buy ini sudah ada ya sejak beberapa candle kemarin. Statusnya masih hold dengan profit 11,5%. Pixelnya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya ini sudah mulai berubah menjadi biru tua, jadi memang ada potensi untuk reversal. Dan HKMU ini lagi pas ya, dia lagi testing resist MA 200. Kalau dia sampai breakout dari MA 200 disertai dengan volume yang besar, maka itu akan menjadi oke banget. Pixelnya, MACD-nya ini oke, masih menanjak dan membuka. Untuk stokastiknya ini memang sudah mulai mau dead cross, jadi ada potensi dia koreksi dulu sebentar. Supportnya bisa menggunakan support EMA 8. Ini jadi lagi pas ya, berada di dekat area EMA 8-nya. Mudah-mudahan dia besok masih mampu mantul karena MACD masih oke, momentumnya dia sebetulnya masih ada walaupun agak melemah. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul dan testing lagi area resist di 90. Supportnya ini dia pas-pas lagi di support ya, 80 sampai 82, atau ada support weekly juga di 78. Bagi yang sudah profit jangan lupa ya pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, ini sebetulnya sahamnya agak gorengan, jadi agak high risk. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa maka bisa menghindari, cari aja atau pantau aja saham-saham blue chip yang lagi koreksi dan mantul di EMA 20 atau koreksi dengan volume yang rendah. Untuk MEDC ini sinyal entry-nya sudah lama ya, sejak di sini itu sinyal entry, statusnya masih hold dengan profit 32%. Pixelnya merah satu, yang bagus hijau dua-duanya, momentumnya masih biru dan belum berubah menjadi biru tua ya, ini masih oke, menanjak dan berwarna biru. Kalau dia sudah muncul biru tua dan mulai mengecil, itu artinya ada potensi dia bisa reversal. Yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop, bisa menggunakan garis winline juga sebagai trailing stopnya ya, dikasih toleransi 1-2% atau beberapa tick di bawah garis winline. MEDC MACD-nya masih menanjak, masih membuka, artinya oke. Dan stokastiknya juga memang dia sudah mulai bergerak di area overbought, tapi selama MACD-nya masih bagus, itu artinya masih aman. Kecuali stokastiknya mulai turun ke bawah 80 atau MACD-nya mulai dead cross ya, itu artinya sudah harus waspada. Jadi kalau sekarang MEDC ini sebetulnya indikatornya masih oke ya, masih aman. Supportnya kita bisa gunakan support EMA 8. EMA 8 angkanya ada di sebelah sini. Dia memang pas-pas tadi mantul di EMA 8 juga ya. Support EMA 8 bisa di 478, itu EMA 8-nya. Atau di sini ada support weekly 457. Selama dia mampu mantul di EMA 8 itu artinya masih oke. Jadi mudah-mudahan besok dia mampu testing lagi resistnya di sini. Sekitar 520 ya, itu adalah area resistnya.
BMRI hari ini muncul segitiga merah, statusnya sell dengan profit. Jadi sellnya profit ya, bukan sell rugi. Ini 3,5%. Di sini pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sendiri memang sudah mulai melemah dari beberapa waktu kemarin ya. Dari beberapa candle yang lalu memang dia sudah mulai melemah. BMRI MACD-nya dia menanjak, tapi sini mulai menempel. Jadi kalau sampai dia dead cross itu artinya sudah tidak oke lagi. Jadi ini sudah mulai warning ya. Dari stokastiknya sendiri sudah mulai dead cross. Supportnya bisa menggunakan support weekly. Di sebelah sini pas di MA20-nya juga ya. Garis yang biru itu MA20 yaitu 6275. Mudah-mudahan dia besok mampu mantul di MA20-nya, karena kalau sampai dia breakdown dari MA20 artinya ini sudah tidak oke lagi. Maka kita bisa menunggu sampai dia berada di area support selanjutnya. Jadi ini udah warning ya, hati-hati untuk teman-teman. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka besok bisa pantau lagi apakah dia mampu mantul dari supportnya itu. Atau teman-teman yang mau spekulatif itu silakan, tapi kalau sampai dia breakdown dari MA20 maka sebaiknya exit dulu. Composite kita hari ini muncul segitiga merah dan pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Momentumnya memang dari kemarin-kemarin itu sudah mulai melemah, dan di video-video saya sebelumnya juga sudah saya infokan bahwa emang IHSG kita ini sudah berada di area resist dan momentumnya sudah mulai melemah. Ditambah lagi hari ini 30 November adalah hari terakhir rebalancing MSCI ya. MSCI itu apa? Itu saya sudah sebutkan di video-video saya sebelumnya, atau teman-teman bisa Google aja. Ini adalah rebalancing index MSCI ya. Jadi untuk saham-saham yang keluar dari indeks MSCI itu rata-rata semua pada mengalami penurunan. Ditambah lagi hari ini ada berita, yaitu berita tentang PSBB. Itu mungkin nanti kita bisa cek lagi. Ini terakhir sih yang saya dengar bahwa beritanya PSBB akan diperpanjang, ditarik remnya oleh gubernur kita dan menjadi PSBB yang ketat ya, seperti PSBB awal. Nah, untuk berita kebenarannya mungkin teman-teman bisa cek lagi nanti, karena tadi itu berita terakhir yang saya baca. Mungkin ada perubahan atau update dari gubernur itu bisa dilihat lagi. Mungkin aja itu hanya shock terapi ya. Tapi apapun itu kita tetap cek chartnya. Kalau memang waktunya keluar ya kita keluar. Kalau waktunya entry ya kita entry. Jadi mau berita apapun kita nggak panik ya. Jangan sampai panik sell maupun panik buy. Yang penting memang ketika sudah saatnya exit, kita exit. Ketika saatnya entry, kita entry. Untuk chart yang ini, kita lihat MACD-nya dari composite kita, dia masih menanjak sebetulnya, sudah mulai menutup, belum dead cross karena ungunya masih di atas. Jadi mudah-mudahan berharap aja dia koreksinya nggak parah-parah banget, bisa mantul. Untuk stokastiknya sendiri ini sudah dead cross ya. Indeks kita dia jebol dari MA8-nya. Ini breakdown dari MA8. Mudah-mudahan dia mampu mantul. Di sini ada support lagi, sekaligus merupakan resist kemarin itu ya. Ada support dan ada MA20-nya nih, MA20. Jadi mudah-mudahan di 5.500 itu MA20-nya. 5.500 dia mampu mantul. Tapi kalaupun dia sampai breakdown, artinya breakdown dari MA20 dan dia ke sini ya. Di sini ada neckline dari pattern cup and handle-nya. Pattern cup and handle seperti itu ya. Kalau teman-teman yang belum tahu bisa cek lagi di video-video sebelumnya, saya ada umumkan. Saya ada info. Dan saya ada kasih chartnya juga. Jadi mudah-mudahan dia mampu minimal mantul di 5380. Ini support weekly-nya sekaligus neckline dari pattern cup and handle-nya. Untuk teman-teman yang trailing stop-nya sudah kena, maka happy cuan. Jika sudah, maka teman-teman sudah punya cash kembali nih. Persiapkan cash dan menunggu
di area-area support kita bisa re-entry atau buy kembali. Yang pasti jangan lupa kita akan menunggu sinyal-sinyalnya dulu, jangan langsung main beli aja ya, jangan langsung main entry aja. Jangan lupa money management juga. Teman-teman bisa mulai menggunakan screenernya, yaitu Stochastic Golden Cross. Jadi untuk teman-teman member ini bisa masuk ke screener, room screener, dan ketik perintahnya yaitu StoGCD. Ini adalah screener Stochastic Golden Cross daily ya. Jadi mudah-mudahan waktunya tepat teman-teman bisa mendapatkan saham-saham blue chip yang sedang Stochastic Golden Cross dan pas lagi di area support. Itu adalah momentumnya, kesempatan teman-teman untuk buy on weakness. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya, ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman buy on weakness. Jangan sampai terlewat, nanti malah jadi FOMO ya, udah keburu naik terus teman-teman baru mau beli. Nah, gunakan Stochastic Golden Cross untuk sinyal entry-nya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa money managementnya dan trailing stopnya juga happy cuan bagi teman-teman yang sudah kena trailing stopnya dan sudah profit. Jika dirasa video ini membantu teman-teman, silakan ya klik share dan bagikan ke teman-temannya agar bisa ikutan profit juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.